Ada hari di mana gue menyesali ketakutan gue. Hari di mana seharusnya sebuah perasaan diungkapkan. Dev, andai kau tahu perasaanku. So puitis anjir. Kenalin, nama gue Putu. Tut, tut, tapi bukan kue putu. Asli cetakan Bali. By the way, umur gue sekarang udah 20 tahun. Dan sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus di Bali. Tenang bosku, gue gak akan curhat betapa kerasnya jadi anak arsitek. Kerasan juga cor-corannya dikerjain anak teknik. Jadi gue pengen ngajak kalian flashback ke masa-masa SMA, di mana gue sedang dihadapkan dengan yang namanya cinta. Oh iya, gue waktu itu sekolah di SMA Negeri Kabupaten Kelungkung, tepatnya di daerah Bali Timur. Kalau mau ngomongin ciwa-ciwa sadunan aduhai, di sini ada banyak. Ya, cuma masalahnya hati kan gak melulu soal tampang ya. Jadi waktu pembagian jurusan, gue dianugerahkan kenikmatan dunia oleh semesta. Apa itu? Gue sekelas sama ciwai paling wadidaw di SMA gue. Namanya Devi. Ya, Devi pelahap cinta. Karena banyak hati pria yang kandas dan terjatuh dalam peluang penyesalan. Alias nyesel udah nembak. Entah kejadian alam semesta apa, ternyata Devi itu best friendnya sepupu gue. Namanya Rizka. Dalam benak gue, wah, boljuk nih Rizka kalau mau bantuin gue deketan sama Devi. Kenyataannya malah berbanding terbalik. Si Rizka gak mau ikut campur urusan hati antara gue sama Devi. Fix Rizka, lu gue coret dari list sepupu terbaik gue. Bye. Sampai akhirnya ada momen dimana Devi ulang tahun. Diem-diem gini, cuma gue doang yang tahu seluk-beluk perihal Devi. Dari nomor WhatsAppnya, boyband favoritnya, sampai tanggal dimana dia putus sama mantannya, gue juga tahu. So, dengan segenap jiwa raga gue ngasih kado terbaik buat dia. Nekat ya. Prinsip gue cuma satu, hajar bosku. Kadonya kue tar sama boneka teddy bear warna pink. Pas gue surprisein sih, doi agak tersipu malu gitu. Sampai dia nutup ketawanya. Entah gak mau senyum manisnya dinikmatin cowok-cowok, atau emang ada kangkung nyelip di giginya. Gini-gini kado yang gue kasih itu pakai duit gue sendiri. Meskipun masih SMA, gue udah mandiri nabung dari bantuin nyokap jualan belimbing. Terus niatnya sih gue pengen nembak saat itu juga. Secara gue udah latihan semalaman buat ngungkapin perasaan gue ke dia. Sialnya, gue malah dipanggil guru buat latihan lomba. Yaudah deh, keep dulu. Ntar balik sekolah gue tembak. Taunya pas kelar latihan, doi udah pulang duluan. Gatot boy, gagal total. Mungkin gue bisa ngungkapin cinta gue di lain hari. Sehari setelah dia ultah, hal aneh terjadi. Devi seakan menjaga jarak dari gue. Sumpah, berasa banget. Apa kemarin ada kesalahan yang gue lakuin? Perasaan respon dia biasa-biasa aja deh. Karena rasa penasaran gue, akhirnya gue coba-coba cari info. Gue coba tanya ke salah satu teman dekatnya, namanya Yanti. Bisa dibilang Yanti itu punya teknik jitu buat menguak informasi layaknya Intel yang menyamar jadi tukang bakso. Beberapa jam kemudian, Yanti ngasih tahu alasan kenapa Devi malah menjauh setelah gue surprisein. Kurang lebih yang gue tangkep sih katanya Devi risih dan gak ada rasa sama sekali. Meskipun di sisi lain dia seneng ada yang peduli sama ultahnya. Jadi bisa dibilang ya cinta gue bertepuk sebelah tangan gitu. Sad banget. Mau gak mau gue harus move on. Tapi gue sadar ini bukanlah hal yang mudah. Karena doi kan sekelas sama gue. Gue harus melihat dia setiap hari. Mungkin inilah yang namanya cinta tak harus memiliki. Padahal kita sekelas, tapi kita gak pernah ngobrol kecuali kalau terpaksa aja. Itu pun cuma sebatas saat rapat kelas. Hari berlalu dengan sangat lambat. Beban pikiran dan hati bikin gue gak semangat sekolah. Tapi lama-kelamaan gue udah terbiasa dengan hal ini. Gue mulai fokus belajar dan aktif lagi di OSIS. Dan semua itu terbukti saat pembagian rapot kelas 11. Gue dapet ranking 3. Terus Devi datang buat ngucapin selamat. Putu, selamat ya kamu ranking 3. Dan dia ngelempar senyum manis ke gue. Hati gue lumer dibuatnya. Apakah ini saatnya gue bangkit buat ngejar Devi lagi?
Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Nyatanya kebahagiaan itu cuma sesaat. Di hari itu juga, gue baru tahu kalau Devi baru aja jadian sama Iwan. Yang tak lain dan tak bukan adalah sahabat gue sendiri. Kebayangkan nyeseknya gimana? Dan tololnya, gue malah ngucapin selamat ke Iwan. Selamat ya bro, semoga langgeng sampai pernikahan. Tapi dalam hati gue, cih, cepetan putus kayak lu. Nah, yang gue sebelin dari Iwan, itu anak gak tahu diri. Dia ngerangkul gue sambil bisikin gini, bro, minta duitnya dong dikit buat jajanin Devi. Seketika hati gue berkecamuk. What? Cewek yang gue suka udah lu rebut, tanpa malu lu minta duit ke gue buat bahagiain dia? Alik. Gue pulang ke rumah langsung ngurung diri di kamar. Muter lagu sedih-sedihnya Ungu sama Kangen Band. Kepala gue tutupin sama bantal dan gue teriak sekeceng-kecengnya. Singkat cerita, gue sama Devi udah sama-sama kelas 3 SMA. Dan gue udah terlalu sibuk mikirin mau masuk ke kampus mana ketimbang mikirin dia. #sadar diri. Terus pas gue ultah, ada hal yang gak gue duga. Dia adalah orang pertama yang inget dan ngucapin selamat ke gue. Meskipun bukan kado atau bara, doa adalah hadiah terindah karena diisi dengan harapan. Jujur, gue seneng. Tapi lagi-lagi gue gak berani merespon hal ini untuk lebih jauh. Takutnya dia ntar kayak dulu lagi, berjarak dan tanpa kata. Hari perpisahan sekolah pun tiba. Hari dimana gue sama Devi akan berpisah dan kian menjauh. Kita berdua memilih kampus yang berbeda. Berat rasanya mengakui hal ini, tapi sempat terlintas di pikiran gue untuk setidaknya gue mengungkapkan perasaan. Tapi lagi-lagi gue takut. Gue takut mendengar jawabannya. Untuk mengobati rasa sakitnya memendam cinta ini, gue coba ajak dia untuk mengabadikan momen dalam sebuah foto. Dev, sini, foto yuk. Kita belum pernah foto berdua loh. Dan dia mengiyakan tanpa pikir panjang. Foto ini kelak akan jadi cerita tentang gue dan sebuah penyesalan. Penyesalan karena takut mengungkapkan perasaan. Dan inilah kisah gue. Pesan yang bisa diambil di sini adalah, jika kalian semua punya perasaan yang belum tersampaikan, sampaikan aja. Apapun hasilnya, mau sedih atau bahagia, kalian akan merasa lega. Kalau nggak kalian sampaikan, bukannya kalian gak akan pernah tahu apa jawabannya?